Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan video pembelajaran mengenai mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar yang merupakan tugas kelompok dari mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan dosen pengampu adalah Bapak Muhammad Nuh MPD. Sebelum lanjut, perkenalkan anggota kelompok 5 yaitu terdiri dari Fahira Ramadhania dengan NIM 0305221014, Syasha Aisyah dengan NIM 0305221022 dan Ahmad Al-Hafiz Sagala dengan NIM 0305221006. Pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian adalah upaya pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kualitas tentang sesuatu. Sedangkan hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam kurun waktu tertentu yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar peserta didik yang sudah melakukan kegiatan belajar biasanya ditunjukkan dengan nilai atau skor. Jadi, penilaian terhadap hasil belajar dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dan informasi yang bertujuan untuk menilai dan menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Penilaian terhadap hasil belajar selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, evaluasi beracuan patokan atau criterion reference evaluation yang merujuk kepada tujuan pembelajaran atau kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Dan yang kedua yaitu penilaian acuan norma atau norm reference evaluation yang merujuk kepada ranking yang diperlihatkan oleh siswa dalam menempuh program pembelajaran. Ragam dan bentuk instrumen penilaian hasil belajar. Nah, pada dasarnya ragam dan bentuk instrumen penilaian hasil belajar tersebut dikelompokkan menjadi 3 secara garis besar, yaitu tes objektif, tes karangan, dan penilaian autentik. Nah, setiap ragam dan bentuk penilaian itu memiliki tujuan yang berbeda, yang berguna untuk mengukur hasil belajar siswa. Apakah siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Nah, jadi diadakan namanya tes. Tes objektif dan tes karangan itu tergolong ke dalam paper and pencil test, yaitu kalau kita ketahui adalah tes menulis atau tes tertulis. Nah, yaitu tes yang mengharuskan siswa memberi jawaban dari pertanyaan secara tertulis di atas kertas. Jadi, tes atau penilaian yang beragam itu dilakukan sebagai bentuk evaluasi karena setiap ragam dan bentuk tes yang digunakan dalam program pembelajaran haruslah dapat mengukur kemampuan siswa dalam menguasai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, tes objektif adalah ragam tes objektif yang digunakan untuk mengukur kompetensi atau hasil belajar yang terdiri dari tes benar salah, tes mencocokkan, tes pilihan ganda, tes jawaban pendek. Nah, itu kan semua sudah pernah lah itu kita gunakan waktu kita jenjang SD atau sekolah menengah. Jadi misalnya ada tes benar salah atau true false, di mana true itu benar dan false itu salah. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya dilambangkan dengan BS. Nah, benar salah gitu kan. Nah, tes benar salah ini bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengidentifikasi kebenaran suatu pernyataan yang menggambarkan tentang suatu fakta atau kebenaran. Adapun contoh tes objektif dengan format benar salah yaitu misal contoh soalnya begini. Medan adalah ibu kota Sumatera Barat. Apakah itu benar? Nah, itu salah. Ya, karena Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Jadi, para siswa bisa menjawabnya dengan menulis S atau bisa F. Nah, yang kedua, contohnya ada Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita tahu itu benar, maka itu adalah pernyataan yang benar atau B. Tes objektif yang kedua adalah tes mencocokkan. Tes mencocokkan adalah bentuk tes yang meminta respon peserta untuk memasangkan jawaban yang benar atau tepat dari rangkaian pernyataan atau soal yang contohnya begini. Pilihlah nama ibu kota negara yang tepat dari negara-negara berikut ini. Nah, di bagian kolom pertama tuh biasanya ada negaranya kayak
Indonesia, Inggris, Amerika, Belanda, Jepang, Australia. Nah, jadi ibu kotanya misalnya ditaruhnya London, Washington, Jakarta, Tokyo, Amsterdam, Sydney. Nah, itu kita harus mencocokkan karena di kolom kedua bagian ibu kotanya itu dia tidak berurut. Nah, jadi dia belum benar. Jadi kita harus mencocokkan. Misalnya Indonesia, ditariklah garisnya ke yang Jakarta. Inggris gitu kan, ditarik ke London. Juga dengan Belanda ditarik ke Amsterdam, Australia ditarik ke Sydney, Amerika ditarik ke Washington. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu tes pilihan ganda. Pilihan ganda merupakan tes objektif yang meminta respon atau jawaban peserta untuk memilih jawaban yang benar dari sebuah soal atau pernyataan yang perlu dicari jawaban dan solusinya. Dalam tes pilihan ganda terdapat sebuah pernyataan yang disebut stem dan alternatif pilihan jawaban yang kita ketahui ada A, B, C, D itu disebut dengan the right answer. Nah, itu kalau dia benar, sedangkan pilihan yang salah itu disebut dengan istilah pengecoh atau distractor. Adapun contoh tes pilihan ganda yaitu satwa yang tergolong sebagai mamalia adalah, nah dengan pilihan begandanya A. burung, B. ikan, C. kerbau, D. serangga. Nah, jadi satwa yang tergolong mamalia adalah C. kerbau gitu. Nah, itu yang dipilih. Selanjutnya bentuk tes objektif yaitu tes jawaban pendek. Jadi, tes jawaban pendek merupakan bentuk tes objektif yang mengharuskan para peserta memberi respon atau jawaban untuk melengkapi sebuah pernyataan atau pertanyaan soal yang singkat gitu. Adapun contoh dari tes jawaban pendek adalah Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah titik-titik gitu kan biasanya. Nah, dijawablah yaitu Insinyur Soekarno. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada bentuk tes karangan. Nah, tes karangan artinya pengujian dengan melihat hasil karangan atau cerita yang dibuat oleh responden. Nah, jenis-jenis karangan ada karangan deskriptif, karangan naratif, karangan argumentatif, karangan eksposisi, dan tes karangan persuasi. Adapun contoh kecil tes karangan ialah kita disuruh menulis cerita atau karangan bebas mengenai pengalaman kita selama liburan semester. Yang ketiga adalah jenis tes penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah ragam penilaian hasil belajar yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan siswa dalam menggunakan pengetahuan dalam situasi yang nyata gitu. Nah, dengan menerapkan tes autentik, guru dapat mengetahui kemampuan siswa yang sesungguhnya dalam mengerjakan tugas. Jadi informasi yang didapatkan lebih akurat gitu kan. Nah, jadi keuntungan menerapkan penilaian autentik ialah penggunaan penilaian autentik memberikan keuntungan dalam hal penyelenggaraan program atau hasil pembelajaran. Kemudian ada juga keterbatasan penilaian autentik. Selain memiliki keunggulan, pasti ada memiliki kekurangan. Adapun kekurangan penilaian autentik itu ialah keterbatasan dalam hal penggunaan waktu dan sarana. Jadi dia nggak bisa meluas gitu. Juga penulisan soal-soal dalam penilaian autentik itu memerlukan waktu yang lama sebab guru harus menentukan waktu kapan diadakannya, terus menentukan soalnya, mensurvei tempatnya. Jadi kayak mengadakan lokasinya itu perlu sarana yang dibutuhkan untuk siswa dalam melakukan tes penilaian autentik ini. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar untuk tes. Jadi langkah-langkah yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Yang kedua, menulis soal tes. Yang ketiga, menelaah soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki tes. Yang ketujuh, merakit atau merancang tes. Yang kedelapan, melaksanakan tes.
yang 9 menafsirkan hasil tes. Yang pertama itu menyusun spesifikasi tes, adalah uraian yang menunjukkan seluruh karakteristik yang dimiliki suatu tes. Yang kedua itu menulis soal tes. Jadi penulisan soal merupakan langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Yang ketiga menelaah soal tes. Jadi tujuan penelaahan adalah untuk mengoreksi kembali soal yang telah dibuat dan memperbaikinya apabila masih ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam pembuatannya. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Tahap ini dilakukan untuk memperbaiki kualitas soal yang telah disusun. Yang kelima, menganalisis butir soal. Tiap butir soal perlu dianalisis lebih lanjut. Yang keenam, memperbaiki tes. Jadi langkah selanjutnya adalah memperbaiki bagian soal yang belum sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan analisis butir. Yang ketujuh, merakit tes. Keseluruhan butir soal yang sudah dianalisis dan diperbaiki kemudian dirakit menjadi satu kesatuan tes. Yang kedelapan, melaksanakan tes. Selanjutnya, tes yang telah disusun diberikan kepada tes D, orang yang ditunjukkan untuk mengerjakan tes. Yang kesembilan, yang terakhir, menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif berupa skor. Yang terakhir yaitu tujuan pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang pertama ada mengukur pencapaian kompetensi, yang kedua mendiagnosis kesulitan belajar, yang ketiga memberi umpan balik, yang keempat menilai efektivitas pembelajaran, yang kelima memotivasi peserta didik, dan yang keenam menentukan keputusan akademis. Terima kasih sudah menonton. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.